Masih loading ya. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak hebat. Pagi Bu Guru. Pagi Bu. Pagi Bu. Waalaikumsalam. Ya. Dari raut wajahnya sudah semangat semuanya ini untuk mengikuti pelajaran hari ini. Betul ya? Betul Bu. Ingat. Ya, oke. Tapi ingat, tetap harus menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan ya. Meskipun kondisinya sudah baik, tetapi kita harus tetap menjaga kesehatan. Ya Bu. Ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan terlebih dahulu Asrul memimpin doa. Asrul, silakan. Ya, Bu. Halo. Oh. Ya, silakan Asrul doanya. Teman-teman semuanya, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Asrul. Baik, semoga dengan doa yang kita ucapkan tadi bisa memperlancar proses pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak ya. Oke, baiklah Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ini ya. Saya lihat di sini ada Yanuar nih yang gabung pertama kali, luar biasa semangatnya. Semoga bisa menular ke yang lainnya ya karakter disiplinnya ya. Oke, Ya, terima kasih. selama 30 menit ini nanti kita akan bersua melalui Vicon ini ya, virtual ini. Jadi tidak afdol jika kalian tidak menampakkan wajah satu persatunya ya. Nah, di sini Ibu akan memanggil sesuai urutan absen. Kemudian yang Ibu panggil wajib mengucapkan satu kata kiasan sebagai tanda semangat belajar pada pagi hari ini ya. Harus diucapkan dengan lantang. Ya, siap ya? Oke, saya mulai dari absen yang pertama, Asep. Sudah hadir ya absen Asep? Hadir, besar kepala Bu. Besar kepala, oke, semangat sekali. Selanjutnya Asrul. Mana Asrul? Asrul? Kemana Asrul? Iya Bu, ya Bu, siap Bu. Ya, Asrul. Kembang desa Ibu. Kembang desa. Wah, kembang desa, oke. Selanjutnya Minarni. Mana Minarni? Hadir Bu, kecil hati Bu. Sehati yang lebih semangat ya Minarni ya. Nggak Ya, boleh langsung. Oke. Ya. Selanjutnya Rahmanur. Rahmanur. Nur apa Ya, dia? Bu. Rahma. Buah hati hadir, Bu. Buah hati hadir. Siap. Retno, mana Retno? Dalam, Bu. Dalam. Kata Ya. biasanya Retno. Ringan tangan, Bu. Ringan tangan. Masya Allah, luar biasa semangatnya Retno ya. Iya, Baik. tetap, Bu. Selanjutnya Suma. Mana Suma ini? Suma, mana? Sudah hadirkah? Cuma telat Bu. Wah, belum hadir ya. Semoga segera bisa gabung. Baik, selanjutnya Welly. Sudah hadir belum Welly? Hadir Bu. Besar mulut Bu. Besar mulut, lebih semangat lagi Welly ya. Tidak boleh lesu. Besar mulut Besar gitu mulut. Bu. Baik, oke. Wiwit. Sudah hadir Wiwit? Hadir Bu. Tebal muka. Tebal muka. Semoga tidak menjadi orang yang tebal muka ya Wiwit ya. Ya. Ya Bu. Selanjutnya Yanuar. Sudah hadir? Tadi Yanuar. Hadir Bu, keras kepala. Hadir Bu, Apa? keras kepala. Keras kepala. Siap. Oke. Yang terakhir ini Yosi. Kepala. Oke Yosi. Yosi. Sudah hadir? Keras Yosi. kepala. Iya Bu. Ya, Yosi. Ya, Bu. Kalau saya tangan kanan Bu, tangan kanan. Tangan kanan. Tapi kenapa lesu sekali hari ini Yosi ya? Harus semangat ya. Dingin Harus Bu di semangat. sini. Teman-temannya sudah luar biasa motivasi belajar hari ini. Ya, oke. Terima kasih anak-anak. Alhamdulillah hari ini tinggal Suma yang belum ikut gabung ya. Tapi kita harus tetap menjalankan proses pembelajaran hari ini. Oke. Baiklah, sebelum kalian
mempelajari materi hari ini, terlebih dahulu kalian harus memahami apa tujuan dari pembelajaran hari ini ya. Nah, di sini silakan kalian bisa menyaksikan slide video yang akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di video pembelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat belajar dalam kondisi apapun. Oke? Baik, pada video pembelajaran kali ini kalian akan mempelajari sebuah materi yang sangat menarik yang masih berhubungan dengan dunia sastra. Nah, apa yang kira-kira? Baik, sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, terlebih dahulu kalian harus mengetahui bahwa materi ini adalah materi KD 3.17, yaitu menganalisis kebahasaan esensi, setidaknya 2 atau karya yang berbeda. Kemudian 4.17, yaitu konstruksi sebuah cerpen dengan memperhatikan unsur pembangun cerpen. Lalu indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu membandingkan kebahasaan esensi. Kemudian yang kedua mengkonstruksi esensi, dan yang ketiga mempresentasikan hasil konstruksi esensi. Nah, di akhir pembelajaran diharapkan kalian nanti mampu membandingkan kebahasaan esensi dari beberapa cerpen yang sudah kalian baca. Kemudian kalian mampu membuat sebuah karya dengan mengonstruksi resensi cerpen. Kemudian dari hasil mengonstruksi resensi kalian tampilkan, kalian presentasikan ke depan teman-teman yang lain. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh tentang akrasi resensi, kemudian unsur-unsur resensi itu apa saja, silakan kalian simak video berikut ini untuk lebih mengenal lagi apa itu resensi dan apa saja unsur dan tujuan dari resensi tersebut. Baik anak-anak, silakan kalian amati video berikut ini ya. Selamat belajar dan selamat mengerti. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan terkait dengan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jika pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari materi tentang membaca cerpen, maka pada pembelajaran hari ini kalian akan menjadi pembaca cerpen yang kritis. Artinya bagaimana? Maksudnya bagaimana, Bu? Gitu kan? Pasti bertanya seperti itu. Membaca cerpen yang kritis itu seperti apa? Nah, jika kita analogikan ketika kalian membeli sebuah alat komunikasi, misalnya HP, lah di situ kan pasti kalian akan kritis, mempertanyakan dulu kira-kira fiturnya apa saja ya, nah harganya apa saja ya, pasti akan mengutik semua yang berhubungan dengan HP yang kalian beli, bukan begitu ya anak-anak ya? Betul ya? Iya, Bu. Betul ya. Nah, seperti halnya ketika nanti kalian akan belajar resensi. Di sini kalian akan lebih kritis lagi, kalian akan membedah buku yang kalian baca, membedah cerpen yang akan kalian baca. Entah itu dari segi sampulnya, dimulai dari harganya, kemudian latar belakang penulis dan lain-lain, itu semua harus kalian kupas untuk menjadi sebuah resensi. Nah, dari satu kelas ini kira-kira siapa yang tahu resensi itu apa sih? Kira-kira siapa yang tahu? Bisa dari Asep dulu. Resensi itu apa ya Asep ya? Ya, Bu. Ya, resensi itu apa ya kira-kira? Resensi mengulas kembali, Bu. Mengulas kembali apa itu? Apa yang diulas? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan. Makanya, Bu. Silakan siapa? Rahmat Nur. Apa Bu? Resensi itu apa? Resensi itu Saya, Bu. menjelaskan bagaimana kelebihan bukunya, Bu, atau Saya, kekurangan bukunya. Baik. Jadi
Dari jawaban Asep dan Nur itu sangat bagus ya. Tetapi bagaimana sih cara kita biar mudah untuk memahami sebuah resensi itu apa, kemudian tujuannya itu apa. Nah, silakan kalian simak dan amati video berikut ini ya. Di sini saya akan tampilkan sebuah ilustrasi, kemudian kalian bisa mengamati kira-kira keterkaitan dengan resensi itu apa ya, gitu. Nah, pada ini video pertama ini di sini ada aktivitas. Ada 2 orang yang melakukan aktivitas. Kemudian di sini ada tumpukan-tumpukan buku. Kira-kira jika kita kaitkan dengan pembelajaran resensi, maksud dari ilustrasi ini tuh seperti apa ya? Coba Minarni, silakan dijelaskan. Membacanya kali Bu ya. Membaca buku kali Bu ya. Membaca buku. Jadi resensi itu membaca buku ya. Betul Minarni ya? Seperti itu. Baik. Yanuar silakan. Yanuar, apa yang kamu tangkap dari ilustrasi ini Yanuar? Membaca santai Bu. Membaca? Sambil rebahan. Membaca sambil rebahan. Apa keterkaitannya membaca sambil rebahan dengan resensi Yanuar? Ya, membaca buku, Bu. Membaca buku. Jika resensi itu adalah membaca buku, ya, maka apa yang kamu cari ketika membaca buku itu? Silakan disimak. Nah, di sini ada anak yang membaca buku, menghabiskan banyak buku, lebih dari 1 buku. Kemudian ayahnya datang bertanya, apa yang kamu cari? Nah, kira-kira jika dikaitkan dengan pembelajaran resensi, ketika kalian membaca banyak buku, kira-kira apa sih yang kamu cari pada buku tersebut? Siapa yang bisa jawab? Silakan Yosi, silakan. Kira-kira apa yang kamu cari saat Informasinya Bu. Informasi, baik, informasi. Welly, informasi apa yang akan kamu cari pada saat membaca buku untuk diresensi, Welly? Silakan. Informasi yang dibutuhkan, Contohnya Bu. seperti apa, Welly? Misalnya mencari pengertian cerpen atau mencari pengertian teks eksplanasi, seperti itu, Bu. Nah, bisa jadi ketika kita memulai untuk meresensi tahap pertama kita harus membaca buku. Buku itu lebih dari 1 untuk kita jadikan perbandingan. Kemudian apa yang kita cari di situ ada informasi. Tadi jawaban Yosi adalah informasi. Lah, informasi seperti apa sih yang kita butuhkan pada saat kita meresensi? Ya, bisa dilihat ya. Nah, pada gambar ini ada 2 orang yang berbeda. Nah, apa kira-kira keterkaitan kedua orang ini dengan pelajaran resensi tadi? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Apa keterkaitan orang pertama, orang kedua pada pembelajaran resensi? Asep, silakan jawab Asep. Ya, Bu Elif. Kira-kira apa keterkaitan kedua gambar ini dengan resensi, Asep? Orang yang pertama sedang membaca buku, orang yang kedua itu memberikan apa itu ya, kado atau hadiah. Mungkin kaitannya kelebihan buku, Bu. Oke, bagus sekali jawabannya Asep. Saya, Bu. Ya. Oke, silakan. Apa Kaitannya dengan resensi, Bu. Ya? Karena dengan membaca resensi kita dapat tahu isi informasi buku, sehingga orang yang kedua ini membeli buku dan orang yang pertama ini tertarik membaca buku, Bu. Baik, terima kasih.
Ya, jadi pada slide yang pertama tadi kalian menjawab bahwa resensi itu adalah kegiatan membaca buku, ya kan? Kemudian yang kedua, apa yang kamu cari? Yang dicari adalah informasi. Lah, informasi yang seperti apa? Nah, ini dia. Kalian perhatikan pada orang pertama. Di sini, orang ini adalah orang yang memiliki kelebihan dibandingkan orang yang kedua, ya. Kelebihannya apa? Dia bisa berjalan sempurna. Sedangkan yang nomor 2 ini adalah orang yang memiliki kekurangan dalam berjalan. Nah, begitu pula dengan kita ketika membuat sebuah resensi. Apa yang kita cari dalam sebuah resensi ketika kita mau membuat resensi, yaitu kita mencari informasi. Informasi yang seperti apa? Yaitu mencari kelebihan dan kekurangan dari sebuah buku yang kita baca. Nah, ini adalah ilustrasinya. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan yang harus kita share untuk membuat sebuah resensi. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Ada yang ditanyakan? Sudah jelas, Bu. Tidak, Bu. Jelas ya? Baik. Kita lanjut ya. Kira-kira dari apa informasi yang sudah kalian dapat, kemudian sudah mengetahui kelebihan dan kekurangan buku, maka tujuan dari resensi itu apa sih? Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini apa yang didapat? Yang didapat itu tadi adalah apa? Yang didapatkan tadi? Informasinya informasi. Ya, betul. Nah, informasi dan kelebihan. Iya, informasi itu tujuannya untuk apa, anak-anak? Untuk apa? Untuk menambah pengetahuan, Ibu. Untuk menambah pengetahuan, bisa. Yang lain? Untuk apa? Ada yang tahu? Retno mungkin? Retno? Dalam Kira-kira menambah wawasan mungkin ya, Bu. Apa? Menambah wawasan mungkin. Menambah wawasan. Lah, dari informasi yang kalian dapat tadi saat membaca kemudian menemukan kelebihan dan kekurangan buku, maka informasi itu tujuannya untuk apa? Untuk disampaikan kepada pembaca. Jadi meresensi itu adalah kita menuliskan apa yang kita temukan terkait dengan buku yang sudah kita baca, kemudian dari buku tulisan kita itu kita share ya, kita informasikan untuk pembaca. Jadi tujuan dari meresensi ini adalah menginformasikan kepada pembaca apa yang kita temukan pada buku yang sudah kalian baca. Seperti itu ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Alhamdulillah, baik. Sekarang dari ilustrasi video 1 sampai 3 ini, kira-kira simpulan dari resensi itu kegiatan yang seperti apa sih? Nah, Minarni coba silakan disimpulkan, Minarni. Resensi itu seperti apa? Jika dilihat dari ketiga slide video tadi. Dengan membaca buku, kita akan mendapatkan informasi. Dengan informasi itu, kita mendapatkan pengetahuan. Dengan pengetahuan itu akan menambah wawasan. Sudah, Bu? Oke, terima kasih ya, Minarni. Jika kita kaitkan dengan pengertian resensi ya, jika kita kaitkan dengan pengertian resensi, dari ketiga slide itu bisa disimpulkan bahwa resensi itu apa sih? Nah, coba siapa yang bisa? Resensi itu kegiatan yang seperti apa? Nah, ayo silakan Warta, coba Warta yang dari tadi masih diam. Warta. Bagaimana, Bu? Oke, silakan disimpulkan Warta, kira-kira definisi resensi yang kamu temukan pada slide pertama sampai 3 ini, kira-kira simpulan dari definisi resensi itu apa sih gitu? Oh ya, Bu. Jadi resensi itu adalah kegiatan kita di dalam mengulas isi buku, baik dari jumlah halaman, baik dari penulis sampai isinya, Bu.
Ya, betul sekali. Terima Halo. kasih, Wata. Nah, ya, terima Bu. kasih. Baik, jadi bisa disimpulkan Sama, Ibu. resensi adalah ulasan dari beberapa buku ya. Kemudian di situ kita nanti bisa menilai kekurangan dan kelebihan buku yang sudah kita baca dengan tujuan apa? Memberitahukan kepada pembaca ya. Baik, kemudian di sini ada unsur resensi. Yang pertama ada judul, yang kedua menyusun data buku, yang ketiga isi resensi dan penutup. Jadi ketika kita membuat sebuah resensi, nantinya 4 poin ini harus ada ya. Harus ada dalam penulisan resensi. Selanjutnya, di sini ada ciri dari kebahasaan resensi. Yang pertama, banyak menggunakan konjungsi penerang, banyak menggunakan konjungsi temporal, artinya konjungsi yang menyatakan waktu, kemudian banyak menggunakan konjungsi penyebab dan menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi. Ya, di sini ada contoh. Contoh menggunakan pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi biasanya ditulis di akhir-akhir ya. Jadi nilai moral yang kedua adalah hendaknya kita mau memaafkan kesalahan orang lain. Jadi apa yang kita dapatkan dari membaca tadi bisa kita sampaikan. Kira-kira rekomendasinya seperti apa? Di sini kamu bisa menambahkan layak tidaknya buku ini dikonsumsi seusia anak sekian, sekian, dan sekian. Seperti itu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada? Halo? Enggak, Bu. Ada ya? Baik. Paham. Alhamdulillah, berarti udah paham semuanya ya? Oke. Ya, Bu. Jika tidak ada pertanyaan, ya, jika tidak ada pertanyaan, maka sebelum kalian Ibu kelompokkan untuk mengerjakan LKPD, kalian Ibu kasih tes secara individual ya. Kalian harus melakukan tes pemahaman. Artinya apa? Karena di sini kalian sudah paham, maka Ibu ingin kalian mengerjakan tes secara pribadi terkait dengan materi resensi yang sudah kita pelajari ini ya. Tesnya bagaimana, Bu? Tesnya melalui aplikasi Quizzes. Jadi silahkan sekarang kalian join Quizzes. Untuk link dan kodenya sudah Ibu share di grup ya. Ada 10 soal yang harus kalian kerjakan. Setiap soalnya 30 detik. Jadi kurang lebih nanti 5 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Sudah siap ya? Sudah dibuka grupnya? Sudah join? Sudah, Bu. Sudah, Bu, sudah. Ibu mulai ya. Dari hitungan 1, 2, 3, Ibu mulai. Silakan dikerjakan. Baik, ini Rahman Nur berada di tingkat pertama. Yanuar masih di posisi paling akhir ya. Nah, posisi pertama masih dipertahankan oleh Rahma. Asik. Asep dan Yosi belum ada perubahan. Yang lain yang belum bisa gabung silakan. Masih belum ada yang bisa mengalahkan Rahma ini. Wah, Asep tersalib oleh Yanuar. Gimana Asep ini? Ngalah, Bu.
Ngalah Bu, saya sama Yosi sama Yanwar. Lebih fokus lagi. Baik. Nah, Bu, susah-susah Bu soalnya Bu. Iya, kalian harus belajar hot. Baik, kita lihat hasil peringkat yang pertama siapa yang menduduki, ya diduduki oleh Rahma, dan yang terakhir Asep ya Tuhan, Asep. Ini kira-kira kenapa ya Asep? Apa yang sulit pada materi hari ini Asep? Silakan. Kira-kira apa yang masih sulit? Kenapa kamu masih kesulitan dalam mengerjakan soal ini, Asep? Apa, Asep? Waktunya cepet banget, Bu. Waktunya ya, cepet tadi banget. Sudah Ibu sampaikan bahwa satu soal hanya 30 detik ya, jadi butuh kefokusan dan kejelian. Yosi masih berada di nomor 2 terbawah. Bagaimana ini? Apa yang sulit, Yosi? Sulit melihatnya, Bu. Saya membacanya pelan. Lihatnya, Bu. Oh, gitu. Faktor ini ya. Saya lupa bawa kacamata. Begitu, baik. Nah, dari pembelajaran hari ini kira-kira siapa bisa menyimpulkan? Silakan. Welly, silakan disimpulkan pembelajaran hari ini, Welly. Ya, Bu. Ya. Resensi itu adalah mengulas kembali sebuah buku, kemudian tujuannya untuk mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Itu, Bu. Baik. Bagus sekali jawabannya. Ya, baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita membahas terkait materi resensi ini terlebih dahulu ya. Dan setelah pembelajaran ini silakan kalian download LKPD yang sudah Ibu upload di e-learning, silakan dikerjakan. Jadi di situ nanti ada soal beberapa resensi yang akan kalian bandingkan dari resensi satu ke resensi lain. Jadi kalian bandingkan kebahasaan resensi yang sudah Ibu sampaikan di e-learning ya. Paham ya? Jadi setelah ini kalian kerjakan LKPD-nya. Dan untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang mengonstruksi resensi. Kalau hari ini kita membahas resensi serta kebahasaan resensi, maka pada pertemuan selanjutnya kalian akan mempraktikkan ya mengonstruksi resensi. Jangan lupa unsur resensi tadi apa saja, lah itu nanti yang menjadi patokan kita untuk membuat sebuah tulisan atau mengonstruksi resensi. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Benar ya? Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Paham, Baik. Bu. Terkait dengan tugas LKPD sudah paham semuanya? LKPD yang harus kalian kerjakan ya. Sudah paham? Sudah, Bu. Jangan lupa ya, langsung di-download. Nah, di situ sudah Bu Elis juga siapkan soal terkait dengan resensi, kemudian kalian nanti membandingkan kebahasaan resensi yang satu dengan resensi yang satunya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke ya, sudah tidak ada anak-anak tanyakan. Setelah kami bandingkan, kami kirim ya, Bu ya. Oh iya, Bu. setelah kalian kerjakan. Setelah dibandingkan, kami kirim ya, Bu ya. Ya, bisa kalian upload ke e-learning di alamat itu yang kalian mendownload itu ya. Paham ya? Jadi setelah kalian mengerjakan, paham, Bu. Kan bisa langsung kalian upload ya. Baik anak-anak. Jika sudah tidak ada pertanyaan, maka Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan semangat belajarnya yang luar biasa. Tepuk tangan virtual buat diri kita masing-masing, silakan. Luar biasa semangatnya hari ini. Baik, Ibu akhiri, terima kasih. Tetap semangat.
jangan putus untuk belajar dalam kondisi apapun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.